జాతకం ప్రకారం పెళ్ళయ్యాక మొత్తం నువ్వు బతికింది ఇక్కడ నా చేతిలో చావడానికేరా. వీడికి నేను ఎక్కువ మా రంగా గడిచి నీ కోపాన్ని కత్తిగా మార్చో. లే Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Excellent TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Excellent TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Excellent TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Darja. Film ini mengisahkan tentang perjuangan inspektur polisi yang ingin meruntuhkan kekuasaan dari seorang mafia wanita yang menguasai kejahatan di area Vaivaka. Seperti apakah kisahnya? Mari simak ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung Excellent TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Seorang polisi baru memasuki kantor polisi Vaivaka. Salah seorang anggota polisi itu mulai menceritakan semua kejahatan yang pernah terjadi di area Vaivaka. Sebelum kedatangan inspektur baru sekarang, dulu pernah Vaivaka kedatangan seorang inspektur bernama Raffi Paidati. Saat ia dan anggota polisi yang lain tengah melakukan pemeriksaan terhadap semua mobil yang melintas, ia memeriksa sebuah truk untuk dimintai surat menyuratnya. Namun, kedua laki-laki yang berada di dalam truk tersebut sedikit keras kepala. Hingga Raffi sedikit memaksa anak buahnya untuk memeriksa bawaan yang ada di dalam truk tersebut. Namun, kondektur dan supir tersebut tiba-tiba memanggil beberapa temannya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Raffi. Beberapa orang pun muncul dari dalam pohon dan mulai menyerang Raffi serta polisi yang lain. Dengan sigap, Raffi menghadapi mereka hingga tak berapa lama seorang wanita yang menaiki sebuah mobil datang. Ia mengaku sebagai penguasa kejahatan di Vaivaka dan meminta Raffi menjadi kaki tangannya, sama seperti polisi-polisi lain yang telah menjadi kaki tangannya juga. Namun dengan tegas Raffi menolaknya dan harus kembali berhadapan dengan anak buah wanita yang diketahui bernama Kancu Kanakam. Namun Raffi tidak bisa menghindari saat Kanakam menikam dadanya menggunakan tombak hingga Raffi harus tewas di tangan Kanakam. Sementara di desa, di sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan dua putranya yang telah dewasa, merasa terkejut melihat penampilan Ganesh. Salah satu putranya tampil lebih tampan, bahkan sangat memperhatikan penampilannya berulang kali di depan cermin. Ganesh mempersiapkan diri untuk menemui Puspa. Gadis yang sudah 1 tahun belakangan ini menjadi kekasih hatinya. Walaupun ia bisu, tapi Puspa mencoba mencintainya dengan tulus. Kekejaman Kanakam tidak berhenti sampai menghabisi Inspektur Raffi, melainkan menghabisi orang-orang yang tidak bisa diajak bekerja sama dengannya. Kali ini, ia meminta Sarkar, saudara laki-lakinya, untuk memberikan uang yang ada di dalam koper kepada Dik dari kepolisian. Tak lama, MLA datang menemui Kanakam dan meminta maaf atas pemberontakan yang dilakukan oleh Raffi. Namun Kanakam sudah terlanjur marah dan menyandera putri MLA, bahkan dengan kejam meminta Sarkar untuk melecehkannya. Setelah itu, ia melemparkan putri MLA itu di hadapan ayahnya dalam keadaan tidak bernyawa.
Melihat hal itu, MLA yang terbiasa melayani Kanakam menjadi marah dan menodongkan sebuah senjata di depan Kanakam. Namun tanpa diduga dari lantai atas, Sarkar telah bersiap dan menembakkan sebuah peluru tepat di dahi MLA hingga ia tewas seketika. Rangga yang merupakan saudara laki-laki Ganesh tertarik pada Geta yang ia lihat begitu cantik. Ia mencoba mencari tahu gadis tersebut agar bisa mendekatinya. Kali ini Kanaka menemui 3 kontraktor yang menurutnya membangkang hingga ia menekan ketiganya untuk bisa menuruti semua keinginannya. Namun kembali pertentangan datang untuk Kanakam, kali ini dari Vikram yang mengakui dirinya adalah Raja Laut yang ingin sekali mengambil semua kekuasaan Kanakam di Vaivaka. Saat mendapatkan ancaman itu, Kanaka memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi satu persatu anak buah Raja Laut itu. Bahkan ia dan anak buahnya yang lain berhasil mengusir Raja Laut dari daerah Vaivaka. Ia sengaja melepaskan Raja Laut agar bisa menyampaikan kepada rekan Raja Laut yang lain untuk tidak membangkang kepadanya. Rangga membawa Puspa yang telah lama menjadi kekasih Ganesh ke hadapan ibunya untuk memberikan restu atas hubungan mereka. Hal itu sangat diterima baik oleh Ibu Rangga dan Ganesh. Ibu Ganesh banyak memberikan nasihat-nasihat baik kepada kedua putranya, agar bisa menjadi suami yang baik di rumah tangganya kelak. Sama seperti Ganesh, Rangga yang telah berhasil mendapatkan hati Geta mendapatkan restu dari ibunya untuk bisa menikah. Kejahatan demi kejahatan Kanakam dan keluarganya semakin menjadi-jadi. Bahkan, mereka mengancam semua polisi untuk tetap mengikutinya dan menutup semua kasus yang dilakukan oleh adik laki-lakinya. Warga pun menjadi takut untuk bisa berurusan dengan Kanakam. Tapi, tidak untuk Ayah Lata yang sangat kecewa saat putrinya yang siap menikah malah dilecehkan oleh Sarkar. Namun semua laporan yang ia ajukan sama sekali tidak mendapatkan respon yang baik dari anggota kepolisian. Ayah Lata yang kini bersama Rangga kembali mengajukan laporan untuk meminta keadilan karena pelecehan yang telah menimpa putrinya. Hal itu pun diketahui oleh Sarkar. Ia dan anak buahnya mendatangi tempat berjualan Rangga dan mengancam Rangga serta Ayah Lata untuk menghentikan aksi mereka meminta keadilan. Hingga mereka pun memukuli Ganesh sebagai ancaman kalau mereka tidak main-main. Sementara Puspa yang sudah mendekati hari pernikahan mereka menjadi sedih karena ia sendiri telah dilamar oleh Balari, salah satu adik laki-laki Kanakam. Puspa ingin sekali menolaknya, namun ancaman kematian untuk orang tuanya pun ia dapatkan, hingga ia juga takut hal buruk akan menimpa Ganesh. Puspa pun tidak berani menceritakan semuanya pada Ganesh maupun keluarganya. Padahal persiapan pernikahan mereka pun telah dipersiapkan oleh keluarga Ganesh. Ibu Ganesh dan Rangga menginginkan pernikahan kedua putranya dilakukan bersamaan dan ia tidak pernah berhenti menasihati keduanya untuk bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik untuk istri-istri mereka. Keesokan harinya, Rangga yang dimangunkan dengan tiba-tiba oleh pamannya merasa terpukul karena mereka telah menemukan Ganesh dalam keadaan meninggal dunia tergantung di sebuah pohon. Rangga dan pamannya mencoba menurunkan tubuh Ganesh dan mereka menemukan secarik surat yang menuliskan kalau kematiannya disebabkan oleh Puspa. Kematian Ganesh membuat ibunya sangat terpukul. Terlebih mereka akan menikah dan digelar di kediaman mereka. Hingga upacara kremasi dimulai dan diakhiri, air mata ibu dan Rangga sama sekali tidak dapat berhenti. Rangga yang kesal langsung mendatangi kediaman Puspa untuk meminta pertanggungjawaban Puspa atas kematian saudara laki-lakinya. Kekacauan terjadi di antara anak buah Kanakam. Kali ini Sarkar ditaklukkan dengan mudah oleh Siva Sangkar, seorang subinspektur baru yang diutus untuk menjalankan tugasnya di Vaivaka. Now the real game starts.
Ia membawa Sarkar ke penjara yang ada di kantornya. Namun tak berapa lama Kanakam datang bersama anak buahnya yang lain untuk bisa membebaskan Sarkar. Kanakam menunjukkan kekuasaannya di hadapan Siva Shankar. Tapi bukannya takut, Siva Shankar malah menantangnya dan mengatakan ia akan siap menghadapi bahkan menghancurkan Kanakam. Juga menolak tawaran Kanakam untuk dirinya menjadi pengikutnya. Merasa kesal karena keinginannya untuk membebaskan Sarkar tidak berhasil, Kanakam meminta Ballari untuk membereskan Siva Shankar sekaligus melepaskan Sarkar yang ada di dalam penjara. Namun tak satupun anak buah Ballari yang bisa menyentuh Siva Shankar hingga mereka menggunakan jasa pengacara untuk memberikan jaminan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan Sarkar. Siva Shankar tidak bisa menolak ketika pihak pengacara Sarkar maju mengajukan jaminan hingga Sarkar pun bebas dari penjaranya. Kesedihan masih terus menggelayuti ibu dan juga Rangga. Mereka masih sering menangis mengingat kebersamaan yang pernah tercipta pada mereka. Hingga tiba-tiba Rangga mendapatkan informasi kalau orang tua Puspa mendatangi kantor polisi. Mendengar hal itu, Rangga langsung bersiap untuk datang ke kantor polisi. Orang tua Puspa yang mendatangi Siva Shankar mengatakan tidak tahu menahu tentang kematian Ganesh, namun banyak warga yang mengira kematian Ganesh karena Puspa. Tak lama Rangga datang dan langsung menendang ayah Puspa. Melihat sikap brutal yang ditunjukkan oleh Rangga membuat Siva Shankar untuk mengurungnya. Geta datang untuk menyusul Rangga. Ia meminta Siva Shankar untuk membebaskan Rangga. Ia mulai menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan. Saat itu Geta melihat Puspa ingin bunuh diri dengan meminumkan sebotol racun. Namun dengan cepat ia menepisnya. Hingga mencoba menenangkan Puspa. Merasakan ketenangan yang diberikan oleh Geta membuat Puspa mulai bercerita kalau ia telah dilamar oleh Ballari, orang yang telah membuatnya takut. Ia tidak ingin Ganesh disakiti oleh orang-orang Kanakam. Geta memberi ide agar Puspa dan Ganesh melarikan diri dan melakukan kawin lari. Puspa pun setuju dan mendatangi Ganesh yang tengah tertidur di kediamannya. Bersama Geta mereka menjelaskan semuanya. Hingga mereka pergi, Geta tidak tahu lagi apa yang terjadi hingga ia mendapatkan kabar kalau Ganesh malah bunuh diri. Geta meminta Siva Shankar untuk bisa menyelidikinya. Siva Shankar pun mengiyakan dan berjanji akan menyelidikinya dengan baik karena ia percaya ini bukanlah kasus bunuh diri namun sebuah pembunuhan. Siva Shankar pun menangkap salah satu anak buah Sarkar. Ia berhasil menekannya dan menceritakan kalau ia dan anak buah Sarkar yang lain berhasil menemukan Puspa dan juga Ganesh. Hingga dengan kejam Ballari memukuli Ganesh dan hal itu membuat Puspa menjadi sedih terlebih ketika Ballari menekan Ganesh untuk mengucapkan I love you pada Puspa di hadapan mereka semua. Ganesh yang tidak bisa berbicara dan tidak cakap untuk berkelahi merasa kesal dan ia hanya menjerit-jerit dan hal itu membuat Ballari sangat senang dan dengan cepat menikamnya menggunakan tombak. Ballari dan anak buahnya pun membawa Puspa menjauh dari Ganesh dan membuat drama seolah kematian Ganesh disebabkan oleh Puspa. Rangga menjerit kesal mendengar semua pengakuan anak buah Sarkar, begitupun dengan Geta dan kedua orang tua Puspa. Siva Shankar meminta semua tenang dan ia sendiri akan menyelidikinya dengan baik. Sementara Ballari yang menahan Puspa merasa senang karena sebentar lagi akan menikahinya. Persembunyian mereka pun tercium oleh Siva Shankar. Ia bahkan mendatangi pelabuhan tempat di mana Puspa berada. Tapi saat Sarkar melihat kedatangan Siva Shankar langsung meracau dengan kesombongannya. Tanpa banyak membuang waktu, tiba-tiba Siva Shankar langsung menarik pelatuk senjatanya dan tepat mengenai kepala Sarkar. Siva Shankar yang meninggalkan area pelabuhan bertemu dengan Rangga yang membawa sebilah senjata. Siva Shankar mencoba untuk menghentikannya. Ia mengatakan pernah merasakan kesedihan yang kini dirasakan oleh Rangga. Ia mulai menceritakan tentang Raffi, adik laki-lakinya.
Dulu mereka selalu melakukan semua bersama-sama hingga Raffi berkeinginan untuk menjadi seorang polisi. Saat cita-citanya terwujud, Shiva Shankar sangat senang. Terlebih Raffi diangkat menjadi subinspektur di daerah Vaivaka. Namun ia tidak menyangka kedatangannya ke desa ini malah membuat bencana. Karena keberanian Raffi menentang Kanakam, ia malah dihabisi dengan kejam oleh Kanakam. Hal itu membuat dendam Shiva Shankar, namun ia tidak mau ceroboh menghadapi Kanakam yang sangat berkuasa. Mendengar hal itu, Rangga mulai bisa mengendalikan emosinya dan mendengarkan nasihat Shiva Shankar atas dirinya. Kematian Sarkar pun terdengar di telinga Kanakam. Ia meminta anak buahnya untuk bisa menghabisi Shiva Shankar dalam waktu 1 jam, sementara ia dan yang lain akan mulai mempersiapkan pernikahan Balari dengan Puspa. Shiva Shankar pun mulai dijebak dan diberi informasi palsu kalau Puspa dibawa oleh Balari dan anak buahnya ke hutan Golapuram. Shiva Shankar mulai menyiapkan senjata apinya dan langsung menuju hutan tersebut. Namun tiba-tiba ia diserang secara brutal oleh beberapa laki-laki yang menggunakan pakaian ninja. Berulang kali ia menerima serangan dari ninja-ninja tersebut yang menyerangnya menggunakan pisau tajam hingga mereka pun berhasil membuat Shiva tersungkur dan dianggap tewas oleh para ninja itu. Geta yang mengetahui Puspa akan dinikahi Balari langsung memberitahu Rangga. Mereka pun mulai menyusun rencana. Geta yang menyamar menjadi penari mencoba mengalihkan perhatian semua anak buah Balari agar Rangga bisa menyerang mereka dengan baik. Rencana pun telah dijalankan, tapi Rangga yang tidak pandai berkelahi berulang kali tersungkur karena pukulan lawan hingga ia benar-benar tidak berdaya. Namun Balari yang melihat kecantikan Geta menginginkannya juga menjadi istrinya. Kanakam pun menyetujuinya dan meminta pendeta cepat menikahkan mereka. Namun tiba-tiba Shiva Shankar yang tidak tewas datang mengacaukan semuanya. Perkelahian pun terjadi. Kanakam yang kesal melihat Shiva Shankar masih hidup meminta Balari untuk menghadapinya. Shiva mencoba membangunkan Rangga dan mengatakan kalau ia harus membalas kematian Ganesh. Suara Shiva yang terdengar sayup-sayup membuat Rangga bangkit dan bersama-sama menyerang musuhnya. Balari datang mengambil sebilah tombak, namun belum sempat ia menikam tombak tersebut, tombak yang dimiliki Puspa lebih dulu mengenai tubuh Balari. Melihat hal itu, Kanakam berusaha untuk menyerang Puspa, tapi dengan cepat Rangga mendorong tombak yang ada di tubuh Balari hingga mengenai Kanakam dan keduanya pun tewas terkena tombak. Hal itu menyenangkan warga yang telah melihat perkelahian tadi, termasuk Ayah Lata yang sangat dendam dengan mereka. Anggota polisi itu pun mengakhiri cerita dan mengatakan Shiva Shankar malah memberikan pengakuan kalau kekuasaan Kanakam telah diruntuhkan oleh Mahalaxmi, inspektur baru yang menempati kantor Vaivaka. Hal itu menyebabkan ia mendapatkan promosi jabatan. Mendengar hal itu, inspektur baru tersebut tertawa senang dan tidak menyangka ia akan mendapatkan promosi jabatan ini. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Darja. Kejahatan memang tidak akan pernah mengalahkan kebenaran ya sahabat. Seperti apapun kuatnya kejahatan, suatu saat pasti kejahatan itu akan tumbang oleh yang namanya kebenaran. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film yang lainnya, dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya sahabat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.